Bismillah ku ucapkan, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma anfa'na, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma waj'alna minar rasyidin. Baik, para santri sekalian yang dirahmati Allah, para pendengar suara radio Suara Darussalam, warga Sangatta yang berbahagia, dan para pemirsa melalui saluran Facebook TV Pakusata yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melakukan kajian kitab Riyadhus Shalihin sebagaimana hari Kamis pagi sebagai jadwal kegiatan kita. Dan pada pagi hari ini kita sampai pada Kitabus Salam, yakni kitab tentang menyebarkan salam. Ya. Sebagaimana kita tahu ya, dan kita yakini sebagai seorang muslim bahwa Islam itu sebagaimana namanya, Islam dari kata as-silmu atau salima yaslamu salamatan, yang artinya agama perdamaian, agama yang senantiasa menebarkan perdamaian. Dan oleh karena itu maka salamnya pun ketika kita bertemu sesama muslim, kita harus menyebarkan salam ya dengan ucapan assalamualaikum ya, yang artinya mudah-mudahan keselamatan, kedamaian, kesejahteraan terlimpah kepada kalian ya. Nah, oleh sebab itu maka salam itu sendiri mempunyai kedudukan yang penting dalam pergaulan sesama manusia ya. Ucapan salam yang dimiliki oleh umat Islam adalah ucapan yang sangat dianjurkan ya, sebagaimana yang akan kita pelajari ya adalah penjelasan mengenai fadlus salam wal amru bi ifsyaihi. Fadlus salam artinya keutamaan salam dan perintah agar kita menyebarkan salam ya. Hadhil kalimatu tatadhammanu al-bara'ah min kulli afatin wasyanatu min kulli aibin. Jadi kalimat salam itu mengandung arti doa agar kita dijauhkan atau dibersihkan dari segala penyakit ya, min kulli afatin, wasyanah, dan dijaga dari min kulli aibin, dari perkara yang tidak pantas ya, dari segala aib. Falidzalika fal jannatu darussalam ya, oleh sebab itu maka di
surga atau surga itu sendiri disebut sebagai Darussalam. Ya, kenapa surga itu disebut Darussalam? Ya, karena surga itu tempat di mana di sana tidak akan ada penyakit. Ya, kalau orang masuk surga tidak akan ada yang sakit dan tidak akan ada perkara-perkara yang tidak pantas ya dilihat oleh mata. Jadi li'annaha darussalam min kullil afati. Karena surga itu kediaman, negeri, rumah di mana terbebas dari segala afat. Afat itu apa? Penyakit, perkara-perkara yang tidak pantas ya. Di sana semuanya dalam keadaan salaman wa salaman ya, hanya keadaan sejahtera, selamat yang ada. Wa huwa amanun minasyarri ya, wa dhamanun minal harbi. Dan oleh karena itu juga salam itu berarti apa? Aman, yakni keamanan. Kalau orang mengatakan assalamualaikum berarti ya dia mengajak untuk berdamai. Ya, kalau kita sudah mengatakan kepada seorang muslim yang kita jumpai dengan ucapan assalam, ya berarti apa? Kita mengajak damai hidup ini. Ya, masa sudah mengucapkan salam kemudian masih ya hatinya dengki ya, benci, permusuhan. Nah, itu tidak. Karena amanun minasyarri, aman dari keburukan, wa dhamanun minal harbi ya, dan jaminan dari peperangan, yakni keamanan tidak terjadi permusuhan ataupun peperangan. Walidzalika amaral Islamu biizharihi wa isya'atihi wa nashrihi. Dan oleh karena itu maka Islam memerintahkan kepada umatnya agar ya menampakkan, mengumandangkan, menyampaikan ya salam tersebut, menyebarkannya dan memperluas ya ucapan-ucapan salam ya. Karena dengan kita senantiasa mengucapkan assalamualaikum berarti kita mengajak berdamai ya, hidup rukun ya, hidup bekerja sama, tidak ada permusuhan. Qala ta'ala, sebagaimana metode Imam An-Nawawi dalam penulisan hadisnya. Jadi sebelum beliau menghadirkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu diawali terlebih dahulu diawali terlebih dahulu dengan menyebutkan beberapa ayat-ayat Allah yang terkait dengan isi hadis yang akan dihadirkan. Maka diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nur ayat 27. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Jadi ya ayyuha, wahai siapapun, manusia atau orangnya atau siapa saja, ingatlah ya alladzina amanu, khususnya orang-orang yang beriman,
La tadkhulu buyutan, janganlah kalian memasuki rumah-rumah. Jangan masuk rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian minta izin. Ya, jangan nyelonong, ya, ujuk-ujuk buka pintu masuk sementara itu bukan rumahnya sendiri. Ya, harus minta izin dengan cara mengetuk pintu. Kecuali mungkin orangnya sudah mengizinkan, ya, saya akan pergi nanti, masuk saja kalau kamu ke rumah, ya, untuk mengirimkan makanan atau apa, ya. Nah, kalau ada pesan begitu boleh. Wa tusallimu, ya, dan untuk mengucapkan salam. Jadi sebelum minta izin dan mengucapkan salam ala ahliha, kepada penghuninya, ya, atau apakah ada atau tidak ada, maka boleh kita atau harus kita mengucapkan salam. Hadhihi adabun syar'iyyah. Ini adalah disebut sebagai adab menurut syariat, ya, meminta izin, mengucapkan salam, itu namanya adab syar'iyyah. Ya, apa itu? Adab menurut syariat. Dan sekaligus merupakan adabullahi biha, adaballahu biha ibadahul mu'minin. Ya, dimana dengan adab syariat itu Allah mengajarkan adab, perilaku kesopan santunan kepada orang yang beriman. Nah, oleh sebab itu seorang mukmin harus beradab. Apa itu beradab? Yakni mengikuti tata cara kesopan santunan atau perilaku yang harus dilakukan oleh setiap mukmin. Faqad amarahumullahu alla yadkhulu buyutan ghaira buyutihim hatta yasta'dzinu wa yusallimu ba'dahu. Ya, dan sehingga salah satu adab masuk rumah seseorang bukan rumah kita adalah kita meminta izin lalu mengucapkan salam sesudah kita meminta izin. Ya, caranya dengan mengetuk pintu atau dengan berucap, ya, kalau dengan orang Jawa, ya, untuk mengatakan ini boleh misalkan nun sewu, orang Sunda sampun sampurasun misalnya. Ya, jadi mengucapkan kata-kata yang menandakan kita minta izin. Kemudian setelah kita tahu ada di sana ada orangnya atau tidak ada orangnya, setelah kita memberitahu bahwa kita mau masuk, kita mengucapkan salam, ya, assalamualaikum, ya. Wa yanbaghi ayasta'dzina thalatha marrat. Nah, meminta izin itu sampai kapan? Ya, ini pernah kejadian, ya, di rumah kami ada seorang santri yang menggedor-gedor pintu berkali-kali. Ya, saya diamkan, ya, karena saya sudah memberi ucapan ini tapi dia tidak dengar. Apakah dia tahu adab atau tidak? Ternyata dia tidak tahu adab. Ya, sudah 3 kali saya belum keluar, gedor-gedor kayak apa namanya, menangkap saya begitu, ya. Ya. Jadi kalau sudah meminta izin 3 kali tidak dibukakan, itu berarti, ya, sudah cukup, tidak boleh
ditambahi berkali-kali ya. Nah, mungkin orangnya ya kan nggak mau ditemui, bisa aja dia mungkin istirahat ya. Jadi kalau sudah 3 kali, jadi kita duduk, assalamualaikum, nah, dodok-dodok, assalamualaikum ya, jedanya sih boleh antara sekian detik ya. 3 kali nggak ada sautan, nah sudah, kita harus apa namanya meninggalkan ya, kecuali yang sudah tahu, misalnya biasa kalau mau mengantarkan makanan ya. Ya, kalau enggak ada yang menyahut ya, ini maksudnya di rumah kami ya, bukan untuk tempat yang lain ya. Biasa ada santri mau mengantarkan makanan ya, tidak kami sahuti atau tidak, ini kok pintunya terbuka, boleh masuk karena sudah terbiasa begitu ya. Tapi kalau mau ketemu dalam konteks yang lain ya, kalau 3 kali tidak ada yang menyahut ya, tidak boleh buka pintu sendiri ya. Nah, jadi begitu adab Islam adalah yasta'dzinu thalatha marrat fa in adzina lahu wa illang sarafa. Jadi meminta izin itu sebanyak 3 kali. Kalau diizinkan, misalnya ada suara dan kemudian tunggu misalnya, ya tunggu ya, atau disilahkan untuk tunggu dulu di ruang tamu misalnya, atau tunggu di luar ya. Tapi kalau tidak ada sahutan, kalau dia seorang tamu, nggak boleh langsung buka pintu duduk di situ ya. Kalau ada diizinkan boleh, kalau tidak insorofa, maka dia ya pergi ya, tidak boleh nungguin saja. Wa qala ta'ala, dan juga berfirman Allah Ta'ala terkait dengan ini, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Dan bahkan kalau seandainya masuk rumah ya, itu rumah kita sendiri pun, maka kita diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada diri kita sendiri ya. Maksudnya itu keluarga kita sendiri, baik itu ada orang atau tidak ada orang ya, kita disunahkan untuk mengucapkan salam ya. Kita mau masuk asrama kita sendiri, disahuti oleh orang atau tidak ya, kita disunahkan untuk mengucapkan salam ya. Karena itu ala anfusikum, itu kalau tidak ada yang menyahuti di dalam keluarga kita, kawan-kawan kita, maka sesungguhnya itu adalah salam untuk diri kita ya. Jadi fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah ya, dan itu sesungguhnya adalah salam dari sisi Allah atau dari Allah untuk diri kita ya. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, tidak ada yang menjawab, dan itu keluarga kita, kita masuk, dan yang ada kita tahu kita sendiri sih ya, kita sendiri yang mau masuk, nggak ada orang, nggak masalah, karena sesungguhnya itu adalah doa keselamatan untuk diri kita dari Allah ya, nggak masalah. Jadi dia merupakan tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan, merupakan salam dari Allah ya, sebagai salam yang penuh berkat dan salam yang baik ya. Jadi sekali lagi, apalagi itu rumah orang lain.
kepada diri kita sendiri, itu rumah kita sendiri, asrama-asrama kita sendiri. Kalau kita mau masuk rumah kita sendiri, meskipun tidak ada orang di dalamnya, ya kita tahu mungkin masuk asrama orang anak-anak ataupun kawan-kawan kita di luar semuanya, kita tetap disunahkan, ya disunahkan untuk mengucapkan salam, ya seolah-olah kita ini mengucapkan salam untuk diri kita yang diajarkan oleh Allah dengan doa-doa penghormatan yang baik penuh berkah, ya jadi tidak masalah. Idza dakhala al-mar'u ala ahli baitin sallama alaihim wa afsha hadhihi tahiyat thayyibah al-mubarakah, ya. Jadi seperti tadi saya katakan, kalau dia mau masuk ke rumahnya sendiri, ya dia mengucapkan salam kepada dirinya atau kepada keluarganya. Wa qala ta'ala wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya. Dan apabila kalian memberikan ucapan salam, huyyitum diberi ucapan salam, nah ini cara menjawab salam, ya. Jadi idza sallama alaikumul muslimu, apabila ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepada kita, faruddu alaihi, maka jawablah atas salam dia itu bi afdhala mimma sallama, dengan ucapan yang lebih baik dari yang diucapkan oleh orang yang memberi salam itu, ya. Jadi artinya apa? Ketika ada orang mengucapkan salam, misalnya hanya mengucapkan assalamualaikum, maka disunahkan kita memberi jawaban dengan lebih baik dari ucapan yang dia lakukan untuk kita. Bagaimana caranya? Nah, jadi kalau dia hanya mengucapkan assalamualaikum, kita menjawab dengan ucapan yang lebih sempurna, itu artinya bi afdhala mimma sallama alaina, ya, mengucapkan salam yang lebih baik, lebih utamanya, ya. Jadi menambahkan seperti assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia sudah misalnya telah mengucapkan, memberi salam kepada kita dengan ucapan yang sempurna seperti tadi, bagaimana cara kita mengucapkan yang lebih sempurna lagi dari dia? Ya. Jadi kalau dia sudah mengucapkan kata-kata yang lebih baik, yang sempurna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita melakukannya dengan ucapan yang sama sambil kita menambahkan, ya, dengan senyuman, ya, dengan jabatan tangan, dengan perlakuan yang lebih baik. Itu namanya bi afdhala minhu, ya. Jadi pokoknya kalau kita diberi seseorang kebaikan, maka kita kalau bisa membalasnya dengan lebih baik, ya, walaupun itu berupa ucapan salam, ya. Aurudduha bimithli ma sallama, atau sekurang-kurangannya
memberikan ucapan ya tidak kurang lah dari apa yang dia ucapkan. Ya, misalnya kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kita mengucapkan waalaikumsalam. Ya, sama persis. Dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan sama seperti yang dia ucapkan. Ya, jangan dikurangi. Ya, dia sudah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Ya, ini bakhil. Ya, apalagi kalau hanya mengucapkan waalaikum. Ya, waalaikum. Nah, ini tidak untuk mengucapkan yang seimbang saja tidak mau, apalagi memberi ucapan yang lebih baik. Ya, jadi intinya mengucapkan salam pertama kali itu tidak wajib hukumnya, tetapi ketika kita sudah diberi salam, kita wajib menjawab. Ya, walaupun ya ketika kita jawab itu tidak wajib, harus lebih baik. Ya, untuk tambahan itu sunnah, tetapi kalau kita melakukan lebih baik kan itu lebih baik, ya, lebih afdol kalau kita bisa memberi salam kepada orang yang mengucapkannya kepada kita. Ya, itu usahakan lebih baik. Ya, sebagaimana kedatangan beberapa tamu, ya, dari kalangan malaikat kepada Nabi Ibrahim, diriwayatkan dalam surat Az-Zariyat, disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 24-25. Allah berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salam. Ya, jadi ketika datang para tamu-tamu mulia, ya, tamu-tamu mulia, ya, ini para malaikat yang datang kepada Nabi Ibrahim. Ya, ketika mereka masuk, maka mereka mengucapkan salam. Ya, salam. Nah, maka dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan salam. Ya, jadi seimbang apa yang dikatakan oleh malaikat itu dijawab oleh Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sama. Ya, itu tadi kalau tidak bisa menambahi, ya, maka ucapannya harus seimbang, jangan dikurangi. Kalau tidak lebih sempurna, ya jangan dikurangi. Nah, itu adab yang Allah ajarkan kepada kita untuk dilakukan sebagai seorang yang beriman. Ya, karena seorang yang beriman itu harus beradab. Ya, apa itu beradab? Yakni tata cara pergaulan yang menepati kesopan santunan dan yang sesuai dengan, ya, tata cara yang baik dan benar. Ya, itu. Oke, sekarang kita ini kenapa ini? Kadang-kadang kita membaca masuk pada hadis sekarang, hadisnya, ya, dari penjelasan tadi tentang muqaddimah bab salam ini dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, kita melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita sebagai seorang Muslim
menebarkan atau menyebarluaskan salam. Ya. Hadis ke-845 pada kitab Riyadhus Shalihin ini. Wa an Abdillah bin Amru Ibnul As, dari Abdullah bin Amru bin As, anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'ala Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun. Apa pertanyaannya? Seorang ini bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan ayyul islami, Islam macam mana, Islam yang bagaimana, khairun yang lebih baik. Maksudnya bukan Islam yang golongan apa begitu, bukan ya. Ayyul Islam ini artinya perilaku Islam yang bagaimana, ya, bersikap yang islami itu kayak apa yang lebih baik, itu maksudnya. Jadi bukan bertanya golongan Islam yang paling baik itu yang mana, ya, bukan begitu pertanyaannya. Jadi ayyul islami khairun, ya, bersikap islami yang paling baik itu kayak apa ya Rasulullah, ya, begitu. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala, bersabda Rasulullah menjawab dari pertanyaan bagaimana sikap Islam atau berislam yang baik. Ya, kata Rasulullah adalah tut'imut ta'am, ya, engkau memberikan makanan kepada seseorang, ya, tut'imut ta'am, berbagi makanan kepada tetangga, kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada orang fakir miskin. Kamu berbagi makanan, apalagi kepada mereka yang membutuhkan. Ya, itu sikap pengamalan Islam yang terbaik. Yang kedua, wa taqra'us salam, engkau mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam pada orang yang kau kenal atau yang tidak engkau kenal. Ini terutamanya ketika kita melihat dia seorang yang beriman, ya, tanda-tandanya bahwa dia seorang beriman, ya, kita tidak boleh kemudian bertanya dulu, kamu beriman atau tidak, ya, tidak, ya, karena tidak ada perintah kita untuk menanyakan seseorang itu muslim atau non muslim. Yang penting ketika kita ketemu seseorang atau ingin masuk rumah seseorang, ya, dan kita tahu ada tanda-tanda keimanannya bagi rumah itu atau orang tersebut, kita boleh kemudian mengucapkan salam. Toh kemudian terbukti dia bukan orang Islam, tidak masalah, ya, ya, karena kita tidak tidak diperintahkan untuk bertanya apakah kamu muslim atau tidak sehingga saya harus mengucapkan salam, ya, tidak. Tapi kalau kita sudah tahu dia non muslim, ya tidak usah kita mengucapkan salam cara Islam, ya. Kita menggunakan cara salamnya orang-orang biasa, ya. Kalau misalnya non muslim, ya
kita ucapkan selamat pagi, ya, selamat sore, boleh, ya. Ya, tetapi ada riwayat juga menyebutkan bahwa Rasulullah kalau mengucapkan salam, ya, boleh dengan assalamualaikum. Ya, kalau ada orang non muslim mengucapkan salam karena kita diberi, maka kita ucapkan balik, boleh. Ya, waalaikum salam, waalaikum, ya. Nah, jadi intinya bahwa perbuatan Islami atau perilaku Islami yang mudah yang bisa kita amalkan, ya, adalah berbagi makanan. Ya, ini perbuatan yang mudah. Kalian dapat kiriman dari orang tua makanan, jangan disimpan sampai tidak termakan. Ya, karena mau irit-irit tapi malah menjadi orot-orot. Ya, mau mengirit, nggak mau berbagi, maka berarti kalian tidak mengamalkan anjuran Rasulullah ini sebagai sikap berislam yang baik. Kalau ada makanan kita bagi, ya, kepada kawan-kawan kita, ya, dan kita menyebarkan salam, ya, budayakanlah salam ini, ya, supaya itu bagian doa kedamaian. Ada kawan kita yang baru, anak yang mungkin belum kerasan di sini, ya, selalu kita ketemu, kita ucapkan salam, assalamualaikum, wahai adik, kakak, ya. Itu kalau kita punya sikap ramah seperti itu, insya Allah anak-anak baru yang masih suka inget-inget rumah itu, dengan keramahan kakak-kakaknya, kawan-kawannya, dengan salam, doa, ini akan menjadi betah, kan begitu. Nah, jadi maka dua sikap berislam yang sederhana, yang mudah untuk bisa kita lakukan adalah apa? Satu, berbagi makanan, memberi makan terutama kepada mereka yang membutuhkan. Yang kedua, mengucapkan salam baik kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Ya. Kemudian wa babul karam wal jud wal infaq fi wujuhil khair. Jadi bab kemuliaan, kedermawanan dan memberikan infak demi melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa an Abi Hurairah, ya, hadis ke-846. Lamma khalaqallahu ta'ala Adama, kata Nabi ketika Allah menciptakan Adam, ya, alaihi salam, qala idhab, Allah memerintahkan kepadanya, yakni kepada Adam, untuk memberikan salam, ya, idhab fasallim ala ulaika nafarin minal malaikati julusun fastami' ma yuhayyunaka, ya, fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Jadi ketika Adam telah diciptakan oleh Allah, maka Adam diperintahkan untuk mendatangi para malaikat yang sedang ada golongan malaikat yang sedang duduk-duduk, ya, untuk dihampiri atau didatangi oleh Adam alaihissalam untuk diberi salam, ya, fasalim ala haula, maka salamlah, ucapkanlah salam kepada mereka. Lalu fastami' ma yuhayyunaka, lalu dengarkan jawaban salamnya mereka itu kepada kamu. Ya, jadi kamu ucapkan salam,
lalu dengarkan apa ucapan balasannya kepada kamu. Ya, fa innaha, maka sesungguhnya iya, yakni ucapan salam itu, tahiyatuka adalah cara tahiyat atau penghormatan pemberian salam engkau, dan sekaligus menjadi cara memberi salam atau penghormatan bagi anak cucumu nanti. Ya, artinya apa? Salam yang kita lakukan ini sesungguhnya sudah disyariatkan oleh Allah sejak diciptakannya Nabi Adam, nenek moyang manusia yang hidup sekarang ini. Ya, jadi salam ini adalah disyariatkan sejak zaman Adam alaihissalam. Faqala, lalu berkatalah Adam, assalamualaikum. Ya, faqalu, lalu mereka para malaikat itu mengucapkan balasannya, yaitu assalamualaikum atau assalamu alaika wa rahmatullah, fazaduhu wa rahmatullah. Artinya apa? Salamnya malaikat berarti apa? Ada tambahannya, ya kan? Apa tambahannya? Warahmatullah, karena Adam mengatakan assalamualaikum. Ya, kemudian dijawab dengan salam yang afdal, lebih utama. Dijawab oleh malaikat apa? Waalaikumsalam atau assalamu alaika warahmatullah. Ya, lah. Ini adalah ucapan minimal salamnya umat Nabi Muhammad atau nenek keturunan Adam. Jadi salam paling minimal yang harus diucapkan itu adalah assalamu alaikum. Ya, kemudian ditambahkan kalau ada orang yang mengucapkan assalamualaikum kepada kita atau assalamu alaika, ya, maka kita menjawabnya boleh dengan ucapan yang sama, yaitu dengan waalaikumsalam, ya, atau wassalamu alaika, atau dengan tambahan wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu lebih sempurna. Nah, jadi itu tadi seperti yang difirmankan oleh Allah, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang memberi salam kepada kita dengan salam yang paling pendek, jawablah dengan lebih sempurna, atau minimal jangan mengurangi. Kalau orang mengatakan assalamualaikum, minimal kita jawab dengan waalaikumsalam. Ya, jangan sekedar waalaikum, ya, dengan waalaikum, ya, waalaikumsalam. Nah, kalau ingin lebih afdal maka ditambahi dengan waalaikumsalam warahmatullah, ya. Kalau ingin lebih afdal lagi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi boleh 3 bentuk ucapan, ya. Orang mengucapkan assalamualaikum, boleh dijawab waalaikumsalam warahmatullah, sampai di situ boleh. Kalau ingin lebih afdal lagi, diucapkan 3 bagiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi rahmat dan berkah. Ya. Salam yakni kedamaian, keselamatan dan kasih sayang Allah serta
keberkatan, yakni kebaikan-kebaikan yang banyak. Begitulah salam ini ternyata sudah disyariatkan oleh Allah sejak Nabi Adam diciptakan, ya. Oleh sebab itu orang Islam, ya, yang mengucapkan salam ini sesungguhnya merupakan salam yang disyariatkan, diadabkan, ya, atau dididik kita sebagai manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam untuk menjadi semboyan atau slogan kebaikan bagi seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Supaya apa? Supaya syiar kedamaian, syiar itu apa? Tanda lambang kebaikan-kebaikan itu lebih menyebar ke dunia ini daripada ya salam-salam yang lain ataupun apa tanda-tanda permusuhan kepada manusia. Ya, maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW sekaligus sebagai anak cucu Nabi Adam, maka kita juga bertanggung jawab untuk menjaga kedamaian. Taib, mungkin cukup ya sampai di sini saja insyaallah tentang salam ini. Nanti kita teruskan lagi, ada 2 hadis lagi atau 3 hadis lagi tentang keutamaan salam, ya. Mudah-mudahan untuk hari Kamis lagi kita bisa baca dan kita fahami bersama-sama. Demikian kita tutup majlis ini dengan salawat kepada Nabi dan doa kafaratul majlis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.